Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita melanjutkan kembali kontekstual Bible reading kita. Hari ini kita akan belajar bersama di Filipi 2. Filipi pasal yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma bersusah-susah. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Tapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ikhwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukannya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula, dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Terima kasih Bapak Ibu untuk pembacaannya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana kunci sukacita Paulus yang pertama, karena pemberitaan Injil disampaikan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kunci sukacita Paulus yang kedua. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Bahkan kesukacitanya itu menjadi sempurna. Ya. Di ayat 1 sampai dengan ke-4 dikatakan bahwa permohonan Paulus pada orang Filipi
Jika di dalam Kristus, jika mereka di dalam Kristus, mereka mempunyai nasihat, mempunyai penghiburan kasih, mempunyai persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan, maka mereka perlu memberikan kepadanya, yaitu kepada Paulus, supaya Paulus memiliki sukacita yang sempurna. Di dalam kitab Filipi ini membahas tentang bagaimana pengalaman dan kenikmatan akan Kristus yang menghasilkan sukacita. Maka kitab ini menghasilkan suatu sukacita dan kegembiraan. Paulus juga memohon kepada orang-orang jika mereka mempunyai dorongan, mempunyai penghiburan kasih, dan memiliki persekutuan dengan roh, dan memiliki kasih mesra serta belas kasihan, maka mereka perlu memberikan kepada Paulus sukacita yang sempurna, menyatakan sukacita yang sempurna kepada Paulus. Mengapa Paulus menyatakan hal tersebut? Mengapa di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan? Ketika jemaat di Filipi memiliki itu semua, maka mereka akan rindu untuk memberikan sukacita yang sempurna kepada Paulus. Jika mereka memiliki sukacita, jika jemaat juga sukacita, maka Paulus memiliki juga sukacita yang sempurna. Tentunya jemaat sudah tidak sabar, ingin secepatnya menyempurnakan sukacita Paulus. Paulus dalam tugas pelayanannya banyak mengalami penganiayaan, pemenjaraan, mungkin juga kesedihan. Paulus membutuhkan dorongan, penghiburan, dan persekutuan dengan jemaat di Filipi sebagai dukungan terhadapnya. Jika orang-orang bisa memberikan dukungan sedemikian kepadanya, niscaya mereka akan memberikan sukacita yang sempurna kepada Paulus, dan mereka memiliki juga sukacita yang sempurna. Di ayat 2 dikatakan bahwa jemaat Filipi membuat sukacita Paulus menjadi sempurna dengan kehidupan yang sehati sepikir, bahkan memikirkan satu hal yang sama, yaitu satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Di mana satu kasih ini menunjukkan bahwa karena perbedaan pikiran mereka, jemaat memiliki tingkat kasih yang berbeda-beda. Jika mereka tidak mempunyai kasih yang sama terhadap semua orang kudus, maka kasih itu tidak menjadi sempurna di dalam diri mereka. Paulus juga menyinggung adanya satu jiwa, di mana hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat di antara jemaat Filipi yang disebabkan oleh keadaan mereka yang tidak sejiwa. Jika tidak memikirkan satu hal yang sama dalam pikiran mereka, mereka akan sangat mudah sekali dipecah belahkan. Mereka mempunyai pikiran yang seharusnya di dalam Kristus. Karena pikiran yang di dalam Kristus akan menghasilkan roh Kristus yang selalu menyertai mereka. Bila Kristus memenuhi dan menduduki seluruh jiwa jemaat di Filipi, barulah mereka dapat dikatakan menjadi sejiwa. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, Paulus dengan melanjutkan, dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, mereka memiliki kasih yang tidak memiliki kepentingan sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Di dalam ayat 3, Paulus juga menyinggung hal kerendahan hati, di mana hal tersebut berlawanan dengan kepentingan pribadi dan pujian yang sia-sia. Paulus menasihatkan adalah jemaat Filipi melakukan bentuk kerendahan hati dengan menganggap seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan di ayat ke-5 sampai dengan ke-11, ada kunci sukacita Paulus. Hendaknya jemaat di Filipi menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Menurut konteks dalam kitab ini, satu hal yang sama di sini mengacu kepada pengenalan dan pengalaman subjektif akan Kristus. Kristus harus menjadi sentralitas dan universalitas dari seluruh jemaat. Pikiran jemaat dipusatkan pada keunggulan dan pengalaman bersama dengan Kristus. Bila jemaat memusatkan pikiran pada yang lain, maka akan berbeda pola pikirnya dalam menaruh pikiran bersama dengan Kristus. Dikatakan juga di ayat 5 sampai dengan 8, hendaklah kamu dalam hidupmu
bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus menampilkan Kristus sebagai teladan jemaat, Kristus sebagai teladan yang sempurna dalam hidup jemaat, dalam kerendahan hati Kristus, dalam ketaatannya yang adalah mengorbankan dirinya untuk menanggung setiap dosa-dosa manusia. Dasar statusnya adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan. Dalam keadaannya sebagai manusia, Kristus merendahkan dirinya dengan menanggalkan rupa dan ekspresi lahiriah dari kealahannya menjadi dengan sama dengan manusia dan mengosongkan dirinya. Itu menunjukkan bahwa ia adalah manusia sejati. Supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Maka hal tersebut melayakkan Kristus menjadi teladan dalam kerendahan hati. Ini adalah pikiran Kristus yang tidak mencari puji-pujian, kesia-siaan belaka. Segala yang dilakukan oleh jemaat Filipi harus didasarkan pada pikiran Kristus yang penuh dengan kerendahan hati. Kemudian di ayat 12 sampai dengan 18 dikatakan tentang mengerjakan keselamatan dengan ketaatan pada Allah. Di ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dalam konteks ayat ini dimaksudkan adalah hasil dari menjadikan Kristus sebagai teladan karena pengalaman yang menyentuh secara spiritual dalam diri jemaat. Kemampuan mengerjakan keselamatan karena Allah bekerja di dalam diri jemaat. Allah yang memampukan jemaat untuk mengerjakan keselamatan. Dia Allah yang mampu dan kehendaknya mengubah batin jemaat apabila jemaat mau bekerja sama dalam kelembutan hati dan mengalami Kristus. Kemudian di ayat 19 sampai dengan 30, ini sangat menggugah pikiran saya, bagaimana saya diingatkan bahwa Paulus memiliki tim pelayanan yang sehati, sepikir, dan menaruh pikiran di dalam Kristus Yesus. Paulus memiliki tim yang solid, memiliki tim yang menaruh pikiran di dalam Kristus. Tim yang pertama yang dia miliki adalah Timotius, sebagai seorang yang memiliki good quality sebagai pelayan Tuhan. Paulus layak dikatakan sebagai pelayan yang memiliki kualitas. Dikatakan di ayat 20 sampai dengan 22, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Paulus memiliki kesetiaan yang teruji. Paulus sungguh-sungguh memperhatikan timnya, teman-temannya sepelayanan. Timotius memiliki tim yang baik. Timotius juga memperhatikan Paulus, memperhatikan teman-temannya. Timotius layak mendapatkan predikat sebagai pelayan yang memiliki kualitas. Paulus juga memuji Epaphroditus. Meskipun dalam kondisi sakit, Epaphroditus tetap setia melayani Tuhan. Dikatakan di ayat 27, memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah.
Dan ditegaskan kembali di ayat 30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepadaku. Epaphroditus mempersembahkan hidupnya meskipun dalam kondisi yang sakit, kondisi yang lemah. Dia tetap fokus untuk melayani Tuhan, fokus melayani jemaat, juga melayani Paulus. Ini sungguh menggugah pikiran saya. Mungkin dalam sebuah pelayanan, dalam timbuk, saya kadang mengalami kecapean, tetapi saya diingatkan bahwa memiliki tim pelayanan yang solid, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Tim yang menaruh pikiran di dalam Kristus akan berjuang bersama, setia bersama-sama untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Meskipun ada tantangan, tadi Epaphroditus dikatakan sakit, tetapi tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan yang sudah dibangun bersama-sama. Tetapi tetap setia dalam pelayanan, saling mendukung dalam kasih dan kesetiaan. Bapak Ibu, dalam amanat teks pagi ini ada dua hal yang saya renungkan. Yang pertama, Allah menghendaki umatnya dengan rendah hati menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Yang kedua, Allah menghendaki umatnya untuk tetap setia dan taat dalam tim pelayanan. Kemudian, aplikasi apa yang bisa saya ambil? Aplikasi apa yang mungkin bisa Bapak Ibu ambil? Apakah saya sudah mengikuti teladan Kristus dalam kerendahan hati? Apakah saya sudah setia dan menaruh pikiran di dalam Kristus dalam melayaninya? Amin. Biarlah kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjadikan kita semakin setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ika untuk firman-Nya. Biarlah kita terus mau mengaplikasikan apa yang firman Tuhan sudah katakan, dan kita akan terus bersukacita di dalam Tuhan. Kita akan pujikan Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu Ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada, ku ada, sebab anugerah-Mu. Ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab
terus bersyukur kepada Tuhan untuk kita terus tetap semangat, satu hati melayani. Kita juga bersyukur untuk semua supaya tetap setia, tetap kuat di dalam Tuhan, sehati dalam Tuhan. Kita juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan buat keluarga kita supaya tetap terjalin kesatuan, kerendahan hati, dan diikat di dalam kasih Kristus. Mari bersyukur bersama-sama. Bapak, aku bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini aku boleh melewati hari yang baru. Tuhan, Kau yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalamku, dalam kami, Tuhan akan meneruskannya sampai pada hari Yesus Kristus. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah kami tetap semangat diikati dalam satu pelayanan melalui doa pagi Tuhan di Gamaliel. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami.